Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 16 November 2024, Sabtu, Pekan Biasa ke-32. Disusun dan dibawakan oleh Frater Bertin SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, judul renungan saya hari ini ialah Doa adalah Seni Mencintai. Kita sering mendengar pertanyaan atau bahkan kita sering mengajukan pertanyaan, apa pentingnya berdoa? Mengapa kita harus berdoa jika pada akhirnya hidup kita sering ditimpa oleh bermacam-macam persoalan? Pertanyaannya ialah, benarkah doa adalah pembebasan ataukah doa adalah keterbelengguan? Pencinta Sang Sabda yang terkasih, perumpamaan tentang seorang hakim dan seorang janda sebagaimana digambarkan oleh Yesus dalam Injil hari ini sejatinya menggambarkan relasi antara kita dengan Allah. Dalam perumpamaan ini, hakim ditampilkan sebagai seorang yang memiliki kekuasaan dan pemberi keputusan kepada setiap rakyat. Walaupun si hakim berwatak keras, namun keseringan si janda yang selalu meminta kepadanya untuk membela haknya dari lawan si janda membuat si hakim berbelas kasih. Permintaan janda yang terus-menerus, atau dalam bahasa Yesus, tidak jemu-jemunya, menggambarkan sebuah proses perjuangan. Sepanjang proses ini, ada komitmen untuk terus berlangkah maju,
ada penantian yang panjang, dan ada kerinduan untuk didengar. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, seringkali pemahaman kita tentang doa masih terperangkap dalam kekuatan rasionalitas. Doa dipahami sebagai jaminan agar terhindar dari tantangan-tantangan besar. Pemahaman seperti ini, hemat saya, menggambarkan kedangkalan iman kita, sebab kita hanya menaruh harapan kepada Tuhan tanpa ada sebuah komitmen untuk mengolah cita rasa iman kita, agar iman kita benar-benar bertumbuh secara matang. Ketika kita mengolah cita rasa iman secara baik, maka kita mampu mentransformasi diri dengan memahami doa sebagai ruang untuk bermeditasi, ruang introspeksi diri, dan ruang pertemuan pribadi dengan Tuhan. Patut diakui bahwa kita sering gagal dalam memaknai doa yang mengaburkan mata batin kita untuk bersikap angkuh dan tidak mau membangun relasi personal dengan Tuhan. Doa mesti dilihat dalam relasi sepasang kekasih yang selalu dilanda oleh asmara yang bergejolak. Tuhan selalu meminta kita agar kita setiap hari jatuh cinta dengan Tuhan, sehingga kita akan merasa tidak tenang, bahkan serta merasa galau jika sehari tidak membangun komunikasi intim dengan. Kita perlu menyadari bahwa doa bukanlah ajang untuk berlomba-lomba memanjatkan permohonan, apalagi memaksa Tuhan untuk mengabulkan. Doa mesti lahir dari kedalaman hati. Doa adalah disposisi batin yang matang untuk membiarkan Tuhan menggenggam erat tangan kita untuk berlangkah, menjamah setiap kerinduan kita, dan mengisi kosongan diri kita. Semoga Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.